dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Jadi eh, saya cerita juga dulu waktu camp pertama, Pak Jarot. Camp pertama itu kakak saya meninggal. Kakak satu-satunya, jadi mama saya meninggal, papa saya meninggal. Apa namanya? Pada saat camp pertama itu kakak saya meninggal. Saya hanya punya satu kakak, sahabat. Nah, saat itu saya bingung ya, mestinya itu ditelepon-telepon sama keluarga gitu. Ini nggak nunggu, kamu satu-satunya keluarga nih. Mama papa udah nggak ada, nunggu kamu, katanya kayak gitu. Kamu mau datang nggak? Kayak gitu. Saat itu di Bandung, kakak saya di Jakarta. Terus kemudian saya hening, saya ngobrol sama ayah guru saya Karim, gimana ayah? Kayak gitu. Ini camp sedang berjalan dan kakak meninggal. Terus ayah guru dengan bijaknya mengatakan, itu pelajaran sekali buat saya, Mbak Sinta. Coba direnungkan. Di sana kakaknya meninggal itu mau apa namanya Mbak Sinta nggak hadir pun pasti sudah ada yang gugur. Itu yang kita hadapi adalah orang yang sudah meninggal, sudah tidak bisa diapa-apain oleh Mbak Sinta. Tapi di sini Mbak Sinta ada 16 orang waktu itu yang sedang camp. Kalau Mbak Sinta pergi, ya ini bubar semua, katanya gitu. Jadi karena saat itu yang ngisi cuma saya dan ayah guru, dan ayah guru hanya bisa mengisi 2 jam dalam sehari. Selebihnya saya yang mengisi gitu kan. Jadi otomatis kalau Mbak Sinta pergi, ini campnya bubar. Sedangkan di sini juga adalah jiwa-jiwa yang butuh tercerahkan, butuh didampingi, butuh ditemani oleh Mbak Sinta. Silahkan direnungkan. Ya, akhirnya ya walaupun mungkin saya mendapat hujatan mungkin dari keluarga besar gitu, kok nggak punya perasaan seperti Bapak tadi ya. Apa ini gitu kan, sepertinya mementingkan pekerjaan padahal bukan. Tapi kita sama-sama melayani Allah dalam diri setiap jiwa, dalam diri setiap manusia, gitu sahabat. Jadi apapun yang terjadi, yang di sana sudah meninggal, ya sudah dikubur. Walaupun hari ini sebenarnya banyak tamu yang ini, dan papa rupanya sangat terpukul gitu kan, sehingga di kamar gitu, di kamar terus. Dan jadi kami anak-anaknya ya sibuk apa menghandle tamu-tamu yang hadir gitu, karena mamahnya orangnya banyak banget temannya gitu sahabat. Oke, materi kita hari ini adalah tentang detox mental, detox emosi. Saya tidak henti-hentinya bicara hal ini karena benar-benar menyaksikan di dalam ruang praktek, di dalam camp kesembuhan holistik yang kami adakan bersama Pak Jarot itu, betapa betul-betul faktor mental ini memegang kunci yang sangat besar terhadap sakitnya seseorang sekaligus terhadap sehatnya seseorang. Ini yang harus kita sadari gitu kan. Jadi ya puji Tuhan, semakin ke sini semakin banyak terkonfirmasi hal ini, dan apa semakin ke sini mau itu dokter, profesor itu hadir di camp kesembuhan holistik karena eh, secara fisik mereka sudah berobat kemana-mana tapi belum bisa menyembuhkan sakitnya. Itu yang terjadi gitu, dan semakin ke sini saya semakin benar-benar sudah tidak nodop lagi, benar-benar berada di dalam keyakinan penuh bahwa ternyata di dalam sakitnya seseorang itu, kalau didalami, itu luar biasa ada faktor mental yang sangat berpengaruh atau memegang kunci itu gitu. Kemarin contoh ada seorang pasien yang bertahun-tahun dia luka di apa namanya di ini gitu kan, di area lidah. Nah, ternyata itu menyimpan perasaan bersalah yang teramat sangat. Itu tidak hanya satu pasien, sahabat. Ada dua, tiga pasien yang saya ingat yang memiliki luka yang sama gitu, nggak sembuh-sembuh. Ternyata itu ada perasaan bersalah, feeling guilty yang sangat kuat dari masa lalu. Macam-macam perasaan bersalahnya itu. Ada yang apa pernah hubungan dengan sejenis, pernah menyaksikan atau mendengar curhatan adiknya diperkosa dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ada yang apa namanya anaknya dibunuh gitu dan sampai sekarang tidak terungkap gitu pelakunya misalkan.
Itu benar-benar terjadi dan wow, ketika dia mampu melepaskan perasaan-perasaan bersalah itu, sahabat, yang ada adalah lukanya hilang. Dan itu tidak butuh waktu lama, sahabat. Ada kemarin yang saya tanganin itu apa dia kena cancer apa kolon. Kita tahu cancer itu adalah menyimpan kemarahan, dendam, sakit hati mendalam dan lama. Dan itu ketika di kolon itu terkait dengan let it go, tidak adanya apa perasaan tidak bisa melepaskan dari masa lalu. Dan itu benar-benar terjadi, dia terpapar oleh emosi-emosi masa lalu, entah itu berupa warisan, entah itu berupa perselingkuhan suami, entah itu berupa kebohongan istri, entah itu berupa dibenci terus oleh mertua, kayak gitu. Itu ternyata ketika dipikirin terus seperti itu, dia seperti memutar ulang video lama yang menyakitkan dari hidupnya. Nah, yang ada adalah dia pun terkena kanker kolon dan sembuhnya bagaimana, sahabat? Sembuhnya adalah ketika mampu melepaskan emosi-emosi itu, maka tubuhnya akan mengikuti dengan sendirinya, sahabat. Itu yang saya temui di ruang-ruang praktek yang benar-benar membuat saya wow. Ternyata buku pesan cinta yang saya tulis itu bukan bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang sifatnya ngarang gitu, sahabat, atau menulis dari referensi dari manapun. Di situ tidak ada daftar pustaka, sahabat. Itu benar-benar pengalaman pasien dan semakin hari semakin terkonfirmasi kebenarannya bahwa memang betul sekali ada kaitan yang kuat antara penyakit dan aspek mental seseorang, dan kesembuhan itu harus kita cari di dalam aspek mental. Nah, oke, ini aku dibukakan bukan nggak niat ini. Jadi apa namanya? Jadi apa itu detok mental? Itu kemarin apa namanya? Itu kemarin kita udah bicara sama Pak Ali ya, kemarin tentang detok fisik. Sekarang kita bicara tentang detok mental. Oke. Ketika berbicara tentang detok ini, berarti ada sampah dong yang harus dibersihkan gitu kan. Nah, karena saya seorang psikolog dan konselor kesehatan holistik, jadi malam ini kita berfokus pada sampah-sampah emosi gitu kan. Sampah emosi itu adalah seperti ibaratkan seperti endapan di dasar sungai, sahabat. Jika tidak dibersihkan, dia akan menghambat tuh aliran air jernih kehidupan. Itu ya, itu adalah sampah emosi gitu kan. Jadi, nah emosi negatif, nah kebanyakan kalau emosi positif tentu menyenangkan ya. Nah, berbeda ketika itu berupa emosi negatif. Oke. Ketika emosi ini menumpuk, entah itu berupa rasa marah, kecewa, takut, dendam, dan kawan-kawannya, dia tidak hanya mengganggu batin Anda, tapi dia juga akan mengendap di tubuh sebagai penyakit, sahabat. Oke, ini yang harus kita apa namanya notice gitu ya, bahwa semua emosi-emosi itu nggak kemana-mana, sahabat. Dia menumpuk. Dan ketika kemudian saya belajar energi di tingkat lanjut, itu ternyata energi itu bisa dilihat loh, sahabat. Nah, itu keren tuh, ada pelajarannya. Energi itu bisa dilihat, entah itu berupa ungu, berupa merah, pink, ungu, putih gitu kan. Terus kemudian apa orange gitu. Itu kalau orange itu sebenarnya adalah energi prana yang sifatnya mengarah ke kematian. Jadi, wow, kita berpikir kalau orang mati itu nanti auranya gitu ya, energinya tuh jadi abu-abu, hitam gitu kan, kayak itu mah di film-film, sahabat. Ternyata orang yang bisa melihat energi itu akan menyaksikan bahwa energi kematian itu warnanya orange, sahabat. Jadi orang yang bisa melihat tuh dia seorang yang sudah mendekati kematian itu dia diselubungi oleh energi prana yang berwarna oranye. Itu artinya dia sudah mendekati kematian. Dan sumbatan-sumbatan energi itu benar-benar ada di dalam tubuh kita. Nah, pertanyaannya adalah sumbatan energi itu berasal dari mana? Tentu saja dari pikiran, perasaan, dan emosi-emosi Anda. Kalau sumbatan-sumbatan di aspek fisik,
itu terkait dengan terkait di fisik itu terkait dengan kolesterol, lemak, minyak gitu kan. Itu yang menyumbat di pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya mengeras menjadi arteriosklerosis sampai akhirnya menjadi stroke. Itu semua adalah di aspek fisik. Ketika di aspek mental, itu adalah berupa emosi-emosi Anda dan pikiran-pikiran Anda, perasaan-perasaan Anda, dan itulah menyumbat jalur-jalur energi di tubuh Anda. Sedangkan kita membutuhkan jalur energi ini tetap bersih gitu loh. Jadi ada dua ya, jalur makanan tadi lewat pembuluh darah itu memberi makan nutrisi ke sel. Nah, jalur energi itu memberi energi tentu saja. Dua-duanya ini dibutuhkan untuk sel Anda tetap sehat dan bertumbuh gitu sahabat. Atau meregenerasi dirinya sendiri. Nah, sampah itu sampah emosi tadi itu bisa berupa emosi yang tidak terlampiaskan. Itu akan menjadi racun yang mengkristal di dalam diri Anda. Amarah yang dipendam, dendam yang disimpan, kesedihan yang dibungkam akan mengeras seperti sampah di dalam jiwa. Lama-lama dia akan membusuk dan meracuni tubuh. Nah, disinilah imun-imun tubuh akan melemah, hormon-hormonnya menjadi kacau, komunikasi sel menjadi kacau, dan sel-sel pun akan memberontak. Gitu. Jadi, kemarin udah jelaskan ya, kalau Anda ngikutin dokter awet muda gitu kan, dokter Ali Azhar, situ dikatakan proses diabetes kenapa? Insulinnya ada, tapi dia tidak tidak eh, tidak diterima sebagai tidak diterima oleh sel. Jadi insulinnya cuma bermuter-muter saja, gulanya muter-muter saja di dalam tubuh dan tidak bisa masuk ke sel karena tubuhnya budek, selnya tuh budek gitu, nggak mau buka pintu gitu. Itu karena apa proses insulin di dalam yang kacau kayak gitu. Nah, ini adalah kenapa kacau? Karena secara energetikal dia itu chaos gitu di sana sehingga sel-sel itu menjadi tidak berfungsi atau bekerja seperti apa adanya, seperti fitrahnya gitu sahabat. Nah, sehingga muncullah nih sakit fisik. Nah, jadi sakit fisik ini sebenarnya adalah bahasa tubuh yang tidak terucap, sahabat. Mencerminkan bisikan jiwa yang lelah oleh sampah-sampah emosi yang menumpuk. Anda udah baca ya, semoga udah banyak baca buku saya. Kalau belum, silakan share apa namanya itu bisa menggunakan eh, bisa cari linknya nanti di share di chat kolom chat yang mau beli buku saya itu ada di kolom chat linknya gitu karena di marketplace itu banyak sekali palsunya itu harganya sangat murah tentu saja dari segi cetakan tidak ini gitu kan tidak bagus dan secara energi pasti tidak ada manfaatnya gitu kan. Nah, sakit fisik ini seperti sungai yang keruh. Dan hati dan pikiran yang penuh racun emosi ini akan mengalirkan penyakit ini ke seluruh tubuh. Oke, itu makanya darah itu adalah representasi dari sukacita dan keriangan. Kalau darahnya sudah bermasalah, entah itu kotor, entah itu bawa bibit penyakit, bahkan kanker darah sifatnya, maka itu penyebarannya akan cepat sekali karena darah ini loh yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Padahal di dalam Alkitab dikatakan kan apa seperti sungai-sungai yang mengalir gitu kan. Nah, itu kalau di dalam bahasa holistik sungai-sungai sukacita ini itu adalah benar-benar hadir di dalam diri kita. Orang yang sukacita itu darahnya juga bagus, sahabat. Sebaliknya orang-orang yang jarang, yang kurang happy, kurang joyfulness gitu, yang kurang sukacita tadi itu darahnya juga menjadi tidak bagus dan kalau darahnya sendiri sudah tidak bagus maka dia akan memberi makan ke sel. Nah, ibaratnya selnya juga ketika darahnya sudah penuh racun, racun-racun emosi tadi, darahnya secara fisikal tidak berkualitas, maka dia akan memberi juga ke sel-sel, memberi energi maupun memberi nutrisi yang tidak bagus juga, sedangkan sel ini adalah pembentuk organ, sahabat. Nah, ini yang akhirnya kalau orang udah punya masalah di darah itu cepat sekali perkembangannya. Nah, detok mental di sini atau detok mental atau emosi di sini adalah membersihkan luka-luka yang tak terlihat. Di sini dia akan membantu Anda menemukan fokus dan keseimbangan dalam hidup.
Nah, untuk itu kita perlu bersihin dong. Gimana caranya membersihkan sampah emosi? Seperti halnya detok fisik yang butuh puasa dari makanan-makanan yang tidak sehat, maka detok emosi juga butuh puasa dari pikiran-pikiran gelap, emosi-emosi yang tidak sehat tadi. Caranya sederhana. Apa? Memaafkan, bersyukur, menangis. Memaafkan ini bukan tentang orang lain, tapi Anda sedang melepaskan beban dari diri Anda sendiri. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu ya kita berterima kasih bahkan sebelum menerimanya. Kita membayangkan dan berterima kasih atas Tuhan atas segala nikmat yang sudah diberikan hari ini. Nah, sayangnya kebanyakan manusia bersyukur hanya untuk hal-hal yang belum dia dapat dan kemudian Rasulullah, apa yang Rasulullah tuh nggak terima atas hal-hal yang belum dia dapat. Jadi seringkali kebahagiaan itu dikaitkan dengan penerimaan, pencapaian, kepemilikan. Tidak. Bersyukur tuh bahkan pada hal-hal kecil bahkan sebelum Anda menerimanya. Dan cara membersihkan sampah emosi yang paling enak sebenarnya nangis, sahabat. Dicu diri Anda untuk nangis. Saya kalau udah pengen nangis tuh nonton aja film-film sedih-sedih gitu. Ah, pengen nangis ya kayak ada tersumbat nih emosi, tapi nggak bisa nih mau nangis gitu kan. Saya cari aja tuh film-film yang melo-melo gitu, udah nangis udah enteng, pelong, dapet ini. Nah, tapi sebenarnya menangis yang paling indah itu adalah ketika engkau berhasil masuk ke dalam dirimu dan menemukan Tuhan di sana. Wah, itu nangisnya itu benar-benar kayak beban yang segunung itu bisa langsung diangkat gitu, sahabat. Itu yang kita kalau di camp itu wajib nangis gitu kan. Jadi mau itu profesor sekalipun gitu, mau itu dokter, nggak ada urusan, semua sama. Yuk kita menangis bareng karena apa? Menangis ini adalah membasuh jiwa kayak gitu. Dan sayangnya ini banyak laki-laki di muka bumi ini kan dari kecil nggak pernah diajarin untuk menangis kan. Dari kecil ah nggak boleh nangis, misalkan jatuh kan sakit gitu kan, sama-sama sakit gitu. Nggak boleh cengeng, bangun, nggak boleh nangis. Lama-lama laki-laki ini dibungkam gitu loh, sahabat, dibungkam untuk tidak menangis gitu kan. Nah, tidak heran dia menjadi stroke. Coba aja angka stroke itu banyak pada laki-laki. Kenapa? Karena dibungkam emosinya. Jadi kalau hari ini Anda cengeng, nggak usah malu. Sebentar-bentar nangis, sebentar-bentar apa gitu. Nggak apa-apa sayang. Itu adalah Anda sedang melepaskan, merilis. Jadi pada Anda kena stroke, nangislah. Ya, kemarin saya lihat baru kali itu saya lihat suami saya sampai terguguk-guguk gitu nangis itu ketika dia berada di lubang di liang lahat ibunya gitu kan. Gak apa-apa kamu nangis lah kayak gitu seperti itu. Selama ini kan dibungkam kan nggak boleh nangis gitu. Saya pegang tangannya dia semakin nangis gitu kan. Kalau malu nangis ya udah kunci pintu deh. Anda meditasi heninglah, kesadaran akan Allah itu luar biasa itu. Dan itu ada di dalam setiap operasional, dalam setiap event, dalam setiap momen. Ada masa itu saya kayak orang gila gitu loh, sahabat. Mau mau nginjek rumput aja saya nggak berani gitu. Terus saya tahu bahwa di situ ada Tuhan juga yang hadir dalam kehidupan sebatang rumput itu yang saya nggak tega nginjek. Ngelihat bunga mekar jam 9, bunga pukul 9 mekar tepat pukul 9 itu saya nangis. Kenapa sih ngelihat Allah di situ? Ngelihat apa bunga putri malu disentuh dia malu saya menangis. Ngelihat cicak ngeliatin saya menangis. Tuhan, kok saya jadi kayak orang gila gini gitu kan? Tapi akhirnya saya justru bersyukur dengan momen-momen itu dan pengen ke situ lagi tapi nggak bisa gitu loh. Ketika karena indah sekali gitu loh. Dia tuh ngelihat semua hal di muka bumi ini di mana-mana kemanapun engkau menghadap disitulah wajahku. Timur barat adalah milikku, di mana lagi yang bukan aku. Tuhan berkata dengan indahnya di dalam kitab suci di situ bahwa itu ayat-ayat yang mengatakan keberadaan Tuhan itu ada di mana-mana, sahabat. Bahkan di di dalam orang yang menyakitimu hari ini, orang yang menipumu hari ini, orang yang sedang membuat kamu menangis-nangis termehek-mehek ini. Inilah bahkan di dalam kansermu, di dalam semua penyakitmu, di situ engkau menyaksikan Allah itu sendiri, sahabat. Saya sering tanya nih pada penderita kanker yang
hadir di ruang praktek maupun di camp, sayang, kansermu hidup nggak sih? Hidup, Bu. Bisa metastase kan? Iya. Bisa membesarkan dulunya kecil? Iya, Bu. Berarti di dalam kehidupan ada siapa, sayang? Tangis pasti. Di situ, di situ ketika Tuhan bicara langsung dengan kesadaran, itu sebenarnya Tuhan sedang menyentuhmu gitu. Tuhan sedang, yes. Tuhan tuh sebenarnya sedang gembira, yes. Akhirnya engkau menyadari bahwa aku hadir dalam setiap segala sesuatu itu. Bahkan di dalam kansermu, bahkan di dalam penyakitmu, bahkan di dalam stroke hari ini, jantungmu yang bermasalah. Aku hadir, sayang. Tuhan tuh ibaratnya akhirnya ketika engkau mampu menyadari itu, dia berseru di dalam dirinya. Yes, akhirnya engkau sadar bahwa aku hadir. Ini sebagai sungai yang harus terus mengalir. Ketika airnya jernih, kehidupan di dalamnya pun sehat. Ketika airnya keruh oleh emosi yang tidak diurai, ia akan menjadi racun yang melemahkan jiwa dan ragamu, sahabat. Ini adalah sungai kehidupan. Dan seperti halnya sungai, alirannya jangan dibendung, alirkan, jangan dibendung, jangan dipendam. Karena emosi itu adalah energi juga. Jika tidak dialirkan dengan sadar, yaitu lewat doa, meditasi, ekspresi sehat lainnya, ia akan mencari jalan yang lain. Jadi sakit kepala lah, asam lambung lah, hipertensi lah, stroke, diabetes, cancer. Maka kalau Anda tidak mau menjadi seperti itu semua, mengalirlah seperti air. Jernihkan yang keruh dan lepaskan yang berat. Nah, detok emosi ini adalah kunci keseimbangan di dalam diri Anda, di dalam hidup Anda hari ini. Gimana caranya? Saya meringkasnya menjadi 4 bagian, 4 cara gitu kan. Yang pertama adalah sadari dan terima. Ketika Anda terpapar suatu emosi, misalkan marah nih, let's see ya, hampir semua marah gitu kan. Jangan pernah menekan atau menghindari emosi itu. Sadari, lihat, dan terima apa yang muncul. Emosi hanya energi yang butuh dialirkan, bukan untuk dilawan. Oke? Jadi diterima, disadari, diterima. Nah, seringkali di dalam hidup ini banyak orang menolak akan emosi ini atau disapu, tapi nggak sepenuhnya keluar, ditaruh di bawah kursi, di bawah tempat tidur, di bawah lemari, di bawah karpet. Coba aja Anda eksperimen deh. Anda taruh tuh apa namanya secari gumpalan kertas tuh ditaruh di bawah kursi Anda atau di bawah tempat tidur Anda. Lihatlah 30 tahun lagi kalau tidak ada yang menyapu di area itu gumpalan kertas masih ada. Saya kemarin jual rumah gitu, ada suatu pojok gitu, saya ada suatu lemari besar, kemudian saya ngelongok ke dalamnya gitu kan. Ternyata itu apa ada coretan-coretan saya sejak berapa tahun yang lalu tersimpan di situ dan tidak pernah dipindahkan, ya tetap ada di situ. Itu gitu sahabat. Jadi itulah sampah emosi kita. Kalau kita tidak sadari, kita tidak terima, kita berusaha tekan atau berusaha kita mengalihkan dari masalah itu, kita taruh di bawah sudut-sudut relung hati kita, dan itu tidak keluar, maka mau berapa puluh tahun pun dia akan tetap di sana, still there. Dan itu suatu ketika dia akan muncul dalam ketukan pintu. Saya selalu mengatakan bahwa apa pesan cinta itu seperti orang ngetuk pintu. Ketukan pertama pasti pelan. Assalamualaikum Pak Budi, nggak didengar nih. Tambah keras dong. Assalamualaikum Mbak Budi, nggak didengar lagi. Tambah keras dan didodong. Itu yang terjadi pada banyak kasus dalam ruang praktek saya di dalam camp kesembuhan holistik yang ada adalah ketukan itu menjadi semakin besar. Awalnya cuma sakit kepala, terus nggak didengerin nih. Lama-lama jadi vertigo. Terus karena vertigo, dia kemudian nggak bisa tidur. Mulai nambah tuh obatnya tuh.
Tadinya cuma obat sakit kepala seminggu 2 kali. Kena vertigo mulai setiap hari. Mulai vertigo nggak bisa tidur, tambah lagi obat tidur. Mulai nggak bisa tidur, mulai cemas, gangguan cemas. Mulai kena lah apa minumlah obat anti cemas, kemudian kena lah lambungnya. Mulailah tambah lagi obatnya, obat lambung, obat GERD. Habis itu tambah banyak, kena lah hatinya, hatinya jadi bengkak. Habis itu kena ke ginjalnya, ginjalnya jadi nggak bisa ngeluarin racun-racun di dalam tubuh. Udah, akhirnya obat yang tadinya satu, jadi dua, jadi lima, jadi tujuh. Ada orang minum obat 13 macam, sahabat. Ginjalnya rusak, dia hanya boleh minum 800 mililiter air. Kebayang nggak betapa capeknya tubuhnya. Padahal ujungnya, akarnya sebenarnya adalah ada satu emosi yang tidak diselesaikan. Itu yang sering terjadi. Kemarin ada pasien nangis-nangis. Bu, saya sudah stroke nih Bu hari ini. Saya nyesel sekali. Udah 2 tahun saya ketemu ibu. Saya udah 2 tahun dengerin YouTube-nya ibu. Zoom-zoom seperti ini. Tapi saya nggak dengerin. Apa yang ibu katakan benar. Sudah stroke. Disuruh datang ke camp udah nggak bisa. Saya nggak ada yang nganter Bu. Itu saya harus gimana Bu? Saya bilang gitu. Itu loh Bu, dia cuma ngungkapin penyesalan teramat sangat gitu kan. Dulu ada emosi satu yang tidak saya selesaikan. Benar kata ibu, bertambah, bertambah, bertambah. Sampai akhirnya menjadi bola besar dan hari ini saya stroke, nggak bisa bangun. Udah, itu gitu loh. Jadi saya sama Pak Jarot tuh kadang cerita gitu. Tahu nggak Pak, dulu tuh dia udah kayak ini, kayak gitu kan. Udah abis-abisan. Padahal kalau masih kansernya kecil, itu gampang. Dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi ketika sudah metastase kemana-mana, PR-nya tuh jadi banyak gitu loh sahabat. Udah gitu udah kemana-mana, capek berobat secara fisik nggak sembuh-sembuh. Yang ada baru sampai ke camp, baru ikut camp, duitnya udah habis, camp sekian ditawar pula. Saya bilang padahal di sebelah sana dia habis di rumah sakit, ke Penang kemana gitu, udah habis ratusan juta nggak pernah nawar. Giliran ke kita ditawar gitu, saya sama Pak Jarot ketawa aja gitu kan. Itu sering terjadi sahabat. Jadi apa yang saya katakan hari ini itu kadang kejadian gitu. Misalkan, oh baru ngerti nanti setelah berapa bulan, setelah berapa tahun gitu kan. Oh ini loh yang Ibu Sinta katakan dulu. Saya nggak dengerin, saya nggak percaya, saya nggak yakinin. Sekarang terbukti gitu kan. Itu itu yang banyak terjadi di apa praktik saya gitu lah. Kalau udah kayak gitu kadang-kadang sulit gitu loh. Saya juga mau bisa bantu apa kayak gitu kan karena sudah parah banget gitu. Padahal kalau masih kecil itu ibarat tanaman kecil tuh masih kita cabut aja selesai. Tapi kalau udah menjadi membesar ya kita perlu alat-alat dong. Dan biasanya biayanya menjadi lebih mahal. Effortnya juga jadi lebih besar dan energi yang diberikan di situ juga akan perlu yang lebih besar gitu sahabat. Yang kedua adalah, cara yang kedua adalah lepaskan dengan kesadaran. Makanya di dalam camp persembahan holistik itu kita ada satu sesi pelepasan emosi. Ini adalah sesi yang paling puncaknya di camp kami. Itu banyak orang yang benar-benar ngerilis sepenuhnya akan emosi-emosi yang dia gendong selama ini. Sekaligus mereka juga akan menyaksikan bahwa betapa berharganya diri mereka. Seringkali kita tuh hanya fokus pada satu kesalahan, tapi lupa untuk menyadari ada banyak hal dalam hidup ini yang harusnya kita bahagia dan bangga pada diri kita sendiri. Selain itu, kalau di rumah Anda bisa lakukan dengan Ho'oponopono gitu kan, setel lagu Ho'oponopono, meditasi, kemudian katakan I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Atau pakai bahasa Indonesia, saya minta maaf pada tubuh saya minta maaf pada pikiran saya, pada emosi saya, pada jiwa saya minta maaf, saya mencintaimu, saya melepaskan, saya merestui dengan ini emosi negatif luruh dari tubuh dan tubuh tidak perlu menanggungnya. Afirmasikan itu bahwa jangan izinkan sedikit pun emosi-emosi itu hadir terus di dalam diri Anda, sahabat. Karena ini loh yang membawa penyakit di tubuh Anda dan membuat Anda sulit untuk sembuh. Anda mau minum obat kemana-mana, sembuhnya pasti sebentar. Besok muncul lagi, muncul lagi. Tuh, ada kemarin pasien saya kena kanker kolon, dia stres banget, kolonnya udah dipotong, dia dibuatkan apa namanya anus buatan di itu, kolon itu usus besar ya.
dibuatkan pembuangan di perut itu, udah pembuangannya lewat situ, kemudian menjalani kemo, udah 8 bulan, udah benar-benar habis-habisan, seringkali dia sampai kadang lumpuh gara-gara kemo itu. Yang ada setelah 8 bulan, setelah sesi kemonya berakhir, bukannya CEA ketika diperiksa, bukannya CEA-nya malah menurun, malah meningkat 2 kali lipat. Masuklah dia dalam kondisi depresi. Why me? Why? Kenapa? 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 Itu biasanya pertanyaan yang selalu hadir pada orang-orang yang sakit berat. Kalau kira-kira Tuhan juga berkata nih sebaliknya, why not? Ketika kita bertanya why, maka Tuhan juga bisa berkata why not? Kenapa enggak? Aku mau ngasih kamu pelajaran. Bukan ini ya, bukan pelajaran tuh bukan sifatnya negatif ya sayang. Tuhan tuh tidak punya kata negatif di dalam dirinya. Dia hanya punya satu kata dalam dirinya yaitu cinta, cinta, cinta. Jadi kalaupun hari ini sahabat dikasih sakit, harusnya bukan menderita, tapi bahagia. Karena apa? Tuhan lagi ngasih pesan cinta. Surat cinta pada Anda untuk sadar bahwa ada sesuatu yang perlu diubah dalam diri Anda, supaya nanti di akhir hidup Anda bisa apa? Bisa pulang sempurna kepada Allah. Itu. Cara yang ketiga adalah bersihkan dengan alam. Alam ini adalah penyembuh sahabat. Air, tanah, api, udara itu bisa menjadi media untuk membersihkan emosi-emosi kita. Contoh apa? Mandi dengan kesadaran. Selama ini kan kita mandi-mandi aja. Gosok-gosok sana sini sabunan ini kadang-kadang sambil ngelamun sambil apa gitu kan. Nah, ganti sekarang. Ketika Anda mandi, shower, niatkan bahwa air ini bisa meluruhkan emosi-emosi saya, bisa meluruhkan marah-marah saya, bisa meluruhkan penyakit-penyakit saya. Dulu sebelum saya punya samasta, saya tuh kalau lagi mau healing itu saya senang berendam di bathtub gitu kan. Jadi saya nyalain air panas itu saya bisa dari pagi sampai sore itu hanya berendam di bathtub. Buat saya itu adalah proses rilis gitu kan. Saya mencuci bersih semua habis itu selesai. Gitu. Sekarang sejak punya Samasta, Rumah Kesembuhan Holistik Samasta ini di Ciater ada sungai di belakangnya. Udah berendam aja di situ. Itu akan mengalirkan gitu dan itu memang ajaib gitu sahabat, sungai itu seperti hidup gitu. Pak Wisnu salah satu mentor di camp kesembuhan holistik itu paling seneng tuh kapan ini kita mandi di sungai, katanya meditasi di sungai. Beliau yang selalu yang memimpin karena beliau pun merasakan energi yang sama bahwa sungai ini ajaib, benar-benar dahsyat ininya, apa ya, kemampuannya untuk menggelontorkan penyakit, menggelontorkan emosi itu dahsyat katanya kayak gitu. Saya setuju dengan beliau kayak gitu. Itu alhamdulillah kita dikaruniai alam yang begitu 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 hebatnya dan benar-benar mendukung gitu. Di Ciater Lembang itu di Rumah Samasta itu kita punya pohon-pohon besar yang di atas 12 meter itu benar-benar memberikan ion negatif yang luar biasa. Anda dan mampu juga membersihkan emosi-emosi Anda. Berjalan, grounding, niatkan. Jadi energi itu mengalir sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, sahabat. Kita nafas-nafas aja ya. Kalau kita tidak sadari, itu hanya sekedar nafas. Yang keluar masuk nggak ada gunanya. Tapi ketika nafas itu disadari, dia benar-benar masuk ke dalam sel dan memberi makan dan energi loh pada sel-sel Anda. Itu gitu, makanya ada olah nafas lambat. Pak Jarod ngajarin, kalau saya ngajarin meditasi, itu adalah sebenarnya adalah nafas yang disadari. Supaya apa? Supaya dia masuk dan memberi energi ke dalam tubuh kita. Kan lucu. Sakit itu terjadi karena ada sumbatan-sumbatan energi atau karena kita low energi sehingga sel tidak memiliki energi atau daya yang cukup untuk melakukan regenerasi. Bahkan untuk melakukan apoptosis. Apoptosis itu membunuh dirinya sendiri gitu kan. Itu secara alamiah tuh ada gitu di dalam sel kita. Tapi itu butuh energi. Nah, terus energi ini tanpa batas di semesta ini. Tapi kok kita sekarang low energi, kan lucu. Itu ibarat ikan di dalam samudra masih megap-megap nyari air gitu kan. Padahal airnya berlimpah. Kenapa? Kita kurangan energi hari ini atau tersumbat energinya. Kenapa? Karena kita seringkali tidak menyadari nafas kita. Itu. Jadi ketika nafas dihadari itu akan memberikan energi. Oke? Maka berjalan di alam, kita grounding, tanah kita, kaki kita nyentuh rumput itu rasa banget. Saya kalau udah di Jakarta itu benar-benar rasanya tuh emosi saya tuh agak di atas rata-rata gitu. Kenapa? Kurang dapat
energi baik gitu loh. Apalagi tinggal di apartemen, rasanya ion negatif itu sangat-sangat kurang. Sumpek banget kan udah di Tangerang, kemudian jarang grounding, yang ada kemudian tinggal di apartemen gitu, pulang balik ke apartemen itu saya nggak pernah lebih dari seminggu betah di Jakarta itu. Pasti udah pengen pulang aja. Kemudian menyalakan lilin, memeluk pohon, itu. Jadi kalau kayak kurang kerjaan aja ya, jangan salah sahabat, saya pernah ditawari itu healing ke hutan. Wah, 1 hari Anda harus membayar 3 hari, 3 juta nih. Ketika di itu tuh ngapain? Jalan di hutan, melukin pohon. Saya bilang, bodoh amat ya orang yang mau ikut ini gitu kan. Gitu. Suruh bayar 3 juta untuk melukin pohon. Ya udah peluk aja pohon-pohon di rumah Anda kok gitu. Rasakan denyutannya. Itu benar-benar healing banget loh sahabat. Jadi nggak hanya sekedar meluk, aduh bu meluk banyak cicak, banyak semut, banyak rang-rang gitu kan. Nggak gitu sahabat. Jadi anda perlu rasakan denyutnya pohon itu, bahwa pohon itu begitu apa ya, pohon itu begitu ikhlas gitu, dia berbuah terus tanpa pernah memakan buahnya. Kita belajar keikhlasan dari sebuah pohon itu dan ada denyutannya sahabat, dan itu menenangkan. Tertawa, terbahak-bahak itu bisa membantu membersihkan energi yang mengendap. Makanya di camp itu tiap pagi tuh kita datangkan guru senam, tapi nggak sekedar senam, kita tuh tertawa, happy, riang gembira, dan itu adalah proses rilis juga gitu loh, sahabat. Itu keren banget. Sumber utama sampah emosi adalah pola pikir yang keliru. Jadi di sini jangan pernah menyimpan sesuatu atau berhasrat untuk merubah sesuatu yang tidak bisa diubah. Belajarlah untuk melihat segala hal sebagai bagian dari pertumbuhan, bukan beban yang harus ditanggung. Nah, seringkali kita udah bersih-bersih ya, tapi kita buat lagi nih. Kenapa? Karena akibat pola pikir kita yang masih belum tepat, gitu kan? Nah, ini harus kita perbaiki. Mana nih pola pikir kita yang belum tepat, perbaiki, 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 gitu kan? Jadi supaya apa? Ibaratnya kayak kita rajin buang sampah, tapi setiap hari kita buat sampah yang baru. Ya buat apa gitu loh? Buat marah yang baru, buat sedih yang baru, buat kesel yang baru kan buat apa? Kita sibuk sapu, habis itu buat lagi kotor, ya capek sendiri kan. Jadi diminimalisasi sampah yang kita taruhlah, kita udah minimalisasi sampah tinggal 20%. Nah, kita bersihin sampah 30% tiap hari supaya apa, yang 10-nya adalah sampah-sampah yang kemarin, lama-lama kan bersih. Oke, kelima ya adalah latih hati untuk melepas dengan ikhlas. Semakin menggenggam, semakin kita terluka. Ikhlas bukan berarti menyerah, tetapi membiarkan semesta bekerja sesuai kehendaknya. Dan saat emosi bersih, tandanya apa? Tubuh ringan, pikiran terang, mudah tertawa, mudah untuk bahagia, damai tanpa sebab, dan penyakit bisa memudar karena akar dari banyak penyakit bukan di fisik, tetapi di batin yang penuh beban, sahabat. Dan hening adalah obat yang terbaik. Dalam keheningan kita bisa mendengar bisik-bisiknya tubuh. Sayang, percaya saya, kalau Anda sudah berlatih hening, Anda nggak perlu ke dokter. Anda cukup diam, Anda tanya ke bagian tubuh yang sakit. Wahai, misalkan jempol yang sakit jempol, kenapa kamu sakit? Apa yang kamu butuhkan untuk sehat kembali? Pesan cinta apa yang ingin kau sampaikan? Dia bicara, sahabat. Itu di camp itu banyak yang akhirnya mengerti bahwa kenapa saya sakit mah ini nggak sembuh-sembuh, udah berobat kemana-mana. Kenapa? Karena saya tipikal orang yang menyimpan. Jadi kalau ada emosi, saya tekan, saya nggak boleh ekspresi keluar, lari ke gini, lari ke lambung saya. Udah di situ lambung saya sering sakit dan diobati apapun nggak sembuh. Begitu pula dengan organ-organ yang lain, sahabat. Ada yang nyimpennya di ginjal, ya jadi sakit ginjal. Ada yang nyimpennya di jantung, jadi sakit jantung. Ada yang nyimpennya tulang, jadi sakit tulang. Itu semua terkait dengan emosi-emosi khas dan spesifik dari diri Anda. Duduk sejenak, tarik nafas dalam, ucapkan, kupulangkan semua emosi yang bukan milikku, kupilih damai dalam diriku, dan kemudian berjaraklah dengan emosi, dengan semua emosi-emosi itu. Sahabat bisa lihat di channel YouTube saya, nanti di share di channel YouTube saya, Sinta Club Holistik. Di situ ada afirmasi, sahabat, afirmasi 15 menit
Sahabat praktekkan, di-share nanti di grup ya, apa di chat ya. Di situ apa saya buat 15 menit, itu afirmasinya ada di tengah. Jadi 5 menit pertama, Anda rilekskan dulu tubuh Anda, hadari nafas, tarik nafas, inhale, exhale, tarik nafas, lambatkan. Itu selama 5 menit, baru dia akan masuk di dalam 5 menit yang di tengah itu adalah ada kata-kata saya tentang afirmasi. Aku bukanlah tubuh, aku bukanlah emosi-emosi itu, aku adalah sang jiwa. Ketika ini Anda terus praktekkan, maka secara otomatis ketika Anda keluar dari apa hening itu, Anda menghadapi masalah-masalah itu langsung set, langsung ada tuh perasaan itu bahwa saya bukan emosi, saya bukan ini dan langsung release kayak gitu, langsung berjarak dengan emosi itu dan ya tiba-tiba emosi itu akan mengalir dengan sendirinya. Praktekkan itu sahabat apa namanya ada di channel YouTube saya Sinta Club Siat Holistik bisa nanti di share dan yang belum masuk grup silahkan masuk ke grup kesembuhan holistik itu nanti di share juga gitu kan supaya dapat apa ilmu-ilmu baru dan berita-berita baru tentang holistik. Dan latihan setiap hari bersihkan sedikit demi sedikit. Selalu ingat bahwa hidup ini bukan untuk menumpuk beban, tapi untuk mengalir bersama kesadaran. Ingat bahwa tubuh adalah bait Allah, tubuh ini adalah kuil, masjid, gereja bagi jiwa. Jika mental dipenuhi sampah, kuilnya akan kotor, lama-lama akan runtuh. Bersihkan bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Seperti angin yang membawa pergi daun kering, seperti air yang menghanyutkan kotoran-kotoran. Oke, demikian pengantar dari saya untuk ngingetin sahabat-sahabat untuk stop dengan emosi-emosi Anda. Kalau sudah terlanjur Anda, bersihkan, keluarkan. Seperti itu. Silakan, masih ada waktu untuk Nah, bertanya. pertanyaan tuh kayaknya saya baca ya. Nah, yang pertanyaannya mungkin yang ada yang sudah dijawab. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan emosi yang sudah tertanam lama sehingga benar dari jantung ke ginjal, paru-paru, lambung jadi bermasalah semuanya? Mungkin bisa diberikan kira-kira step-stepnya. Mungkin nanti detailnya bisa di camp ya, tapi ini pertanyaan yang belum dijawab satu aja, yang lain Bu Ati udah bantu jawab. Jadi biasa jelaskan yaitu selalu berjarak dengan emosi itu. Selalu menyaksikan, tadi kan terima, sadari, mengalir, berjarak dengan emosi itu. Gitu. Jadi memang butuh sesi hening ya. Dan hening itu nggak harus selalu meditasi, sahabat. Bahkan dalam keadaan mata tertutup, Anda mulai menyadari emosi, oh saya marah. Set, berjarak dengan emosi itu. Oke, kita menyaksikan tuh diri kita yang lagi marah, diri kita yang lagi sedih, diri kita yang lagi kecewa. Itu kita saksikan. Semakin kita terampil untuk menyaksikan dan berjarak dengan emosi-emosi itu, maka yang ada adalah kita akan semakin terampil untuk mengendalikan emosi-emosi itu, sahabat. Dan itulah latihan setiap hari. Kalau Pak Jarot latih nafas untuk membentuk tubuh gitu kan. Nah, ini adalah latihan untuk berjarak dengan emosi itu. Hadirlah sebagai penyaksi, bukan sebagai pelaku emosi. Itu. Oke, itu jawaban saya. Kalau diikuti dari awal, sudah banyak tuh step-stepnya. Untuk Oke. berita kanker otot polos rahim, stum, dari mana emosinya? Bagaimana merilisnya? Kanker otot polos rahim. Oke, kita baca nih, kanker itu apa? Pesan cintanya apa? Kanker adalah pesan cintanya adalah menyimpan kemarahan, dendam, duka cita, sakit hati yang mendalam dan lama. Oke. Nah, ya kita lihat kalau muscle itu otot, itu pesan cintanya apa? Nih, semua cancer itu apa namanya emosi dasarnya ini sahabat, adanya marah, benci, dendam, sakit hati mendalam lama, adanya perasaan tidak berdaya, tidak ada yang membantu, pikiran tertutup dan mudah menyalahkan orang lain. Sangat kritis dalam diri sendiri, menyimpan rahasia, penyesalan, dan duka cita yang sangat mendalam. Nah, kemudian
ketika itu di otot, maka kita baca lagi nih apa namanya pesan cinta tambahan, yaitu di otot itu adalah resistant to new experience. Jadi resistan terhadap pengalaman-pengalaman baru. Muscle itu representasi otot itu adalah representasi dari kemampuan kita untuk bergerak dalam hidup ini. Nah, jadi biasanya diderita oleh orang-orang yang kaku secara pikiran, nggak mau berubah, nggak mau move on gitu, nggak mau bergerak di dalam hidup ini. Bukan bergerak secara fisik ya, tapi bergerak secara mental, bergerak secara pikiran. Seperti itu. Bisa di bisa di logika kok, sahabat pesan cinta tuh benar-benar bisa di logika gitu kan. Oh, kalau di otak itu sakit kenapa sih? Selalu banyak berpikir. Kan otak ini kan ibarat komputer. Di bahu itu terlalu banyak menanggung beban tuh Pak, cerita Pak Jarot dulu betapa sakit di pundak, sakit di punggung kayak gitu kan menanggung beban semua waktu Pak Jarot kepahitan hutang kayak gitu kan. Nah, itu semua itu bicara gitu, tubuh kita tuh bicara sahabat. Nanti kalau apa namanya usus itu terkait dengan pencernaan kan, itu berarti terjadi dengan kegiatan untuk mencerna proses di dalam hidup ini. Ketika itu ada masalah di situ, berarti dia tidak move on, tidak let it go, tidak keluar, tidak mengalir, kena lagi di apa di jantung, apa di pencernaan. Kalau jantung itu adalah heart, itu adalah pusat cinta. Kalau dia bermasalah di jantung itu berarti kekurangan cinta. Kalau di hati itu adalah pemrosesan ini gitu kan, hati di situ pemrosesan emosi. Berarti kalau ada apa ada masalah di situ, berarti ada kemarahan yang tertanam di situ, seed of anger, marah yang bertahta. Ya gitu sahabat. Oke, apa lagi nih pertanyaan? Insomnia sama kecanduan. Pesan cinta kecanduan sesuatu seperti gadget atau obat. Kecanduan. Kecanduan itu biasanya running from the self, jadi lari dari diri sendiri. Biasanya di situ adalah adanya ketakutan, tidak tahu bagaimana mencintai diri sendiri. Itu biasanya kan orang-orang yang kecanduan itu kan orang-orang yang apa ya gabut, nggak tahu apa yang mau dikerjain gitu. Kalau orang-orang sibuk kayak kita itu nggak akan pernah kecanduan kan Pak? Malah kecanduan kerja, kecanduan melayani, kecanduan jalan-jalan. Kecanduannya ke sana, sedang lari dari dirinya sendiri. Dia nggak tahu, dia tidak mengenal dirinya tuh kecanduan. Itu. Kemudian insomnia itu terkait dengan ada ketakutan juga dan not trusting the process of life. Jadi tidak mempercayai proses dalam hidup ini dan ada perasaan bersalah yang kuat. Oke. Ini ada pertanyaan nih, apa mata sering bintilan. Kalau di Jawa dulu katanya ngintip. Betul nggak tuh? Suka ngintip. Enggak kali ya. Biar Bu Sinta yang jawab deh. Eh, Ya, mata itu sering bintilan. itu kalau urusan dengan mata itu ada sesuatu yang tidak ingin dilihat gitu kan. Jadi dan itu kan bintilan tuh ada nanah kan sebenarnya di situ. Nah, nanah itu terkait dengan nanah itu adalah fermentasi dari perasaan apa pikiran yang overheart itu apa ya? Pikiran yang merasa tersakiti banget gitu. Jadi dia terfermentasi menjadi bisul kayak gitu. Kemudian ingin membalas dendam gitu. Nah, itu jadi ada sesuatu yang apa menggumpal gitu, emosi yang menggumpal itu jadi nanah ya kebetulan tempatnya di mata. Bukan bukan kebetulan ya, itu mengandung arti kenapa dia di mata, berarti itu terkait dengan sesuatu yang tidak ingin dia lihat di dalam hidupnya. Gitu. Itu kalau udah bisul itu adalah ibaratnya ketukan pertama sahabat sebelum menjadi tumor, cancer kayak gitu. Itu adalah emosi yang menggumpal jadi nanah. Jadi segera bereskan. Gitu. Nah, ini kista di rahim. Kista itu kista itu adalah running the old painful movie. Jadi sedang memutar film yang menyakitkan dari masa lalu. Nursing heart, eh,
nursing itu kan pengasuhan ya, perawatan yang menyakitkan, false growth. False growth itu pertumbuhan yang salah. Jadi ketika marah sama mertua itu pasti ngefeknya ke suami. Gitu. Jadi sebenarnya dia apa akarnya dari ini dari mertua kemudian mempengaruhi hubungannya sama suami. Makanya dia ada di rahim gitu. Nah, sarkoma di paru-paru itu sarkoma itu juga terkait dengan cancer kayak gitu. Nah, itu kalau udah oma-oma kayak gitu itu cancernya ganas. Baca pesan cinta cancer dan kenapa di paru-paru itu biasanya diderita oleh orang yang sulit untuk menerima segala sesuatu dan kemudian memilih menyimpannya di dalam hati. Dengerin video saya di YouTube tentang mengalah. Ya, apakah mengalah itu apakah mengalah atau mengkalah. Nah, itu ada saya ini supaya menjadi bahan renungan bahwa semua masalah itu harusnya mengalir, bukan disimpan. Gitu. Lagi. Nah, itu udah dijawab sama Mbak Aulia itu. Bapak Ibu bisa membeli buku pesan cinta. Jadi kalau tahu saat ininya, silakan beli buku pesan cinta. Di situ ada linknya. Silakan hubungi Bu Ati atau masuk grupnya atau ikut camp kesembuhan holistik. Di jam 8 ya Pak, bisa kita share sedikit ya supaya sahabat punya gambaran apa sih di camp itu gitu. Kita ngapain aja sih Bu di camp gitu. Nah, itu nanti ada Pak Jarotnya juga. Izinkan diri Anda keluarin semua emosi itu. Supaya nggak membebani tubuh. Tubuh itu cerdas. Di buku saya di depan dituliskan, kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna. Saya ginjal orang nama saya mana? Yang di posisi tiap minggu itu. Karena bagi saya orang nama itu satu kesatuan. Apapun sakitnya, bisa itu terima kasih. 3 hal yang penting itu adalah 1, love, 2, energy, dan ketiga adalah happy. Ini kesimpulan terhadap 3 elemen yang menurut kita diinginkan oleh semua jiwa all over the world, di seluruh dunia. Apapun dia mau Chinese, dia mau India, Malaysia, Indonesia, semua, Hong Kong, Bangkok, mereka semua sama. Yang mereka cari adalah ini. Hipokrates ini bapak dunia terperang budaya bapak ini. Beliau mengatakan sebenarnya tubuh manusia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena kemoterapinya itu racun, perawatnya takut. Kalau lagi nginfus muntah itu si kemoterapinya ke badan dia, bisa kebiri kanker. Racun. Kalau bayangin, racun itu perawat aja nggak berani megang, dimasukin infus ke orang kena kanker. Bapak itu bayangin, logikanya di mana ya? I don't understand. 4, 5, 6, 7. Pagi, saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Saat ini katakan pada dirimu sendiri, saya berharga. Saya layak dicintai, saya tidak butuh validasi dari orang lain. Dan apapun yang orang lain katakan tentang dirimu, itu bukan kamu. Yang dirasain panas, terus panas itu ngalir dari bawah sampai ke atas. Terus saya juga dikasihnya ternyata pencernaan saya nggak beres. Dan ternyata pencernaannya nggak beres gara-gara setiap saya emosi nggak pernah bisa keluar. Karena saya kan nelan plek. Jadi begitu marah tuh mendem ke bawah. Nah, yang bagian paling lemah ternyata pencernaan saya. Di situ energi positif negatif semua ngumpul gitu, makanya nggak beres. Kita perlu melakukan ini sahabat, karena ketika kita ingin menyembuhkan diri kita, baik itu secara fisik maupun secara mental, itu ada 5 tahapan yang perlu kita lalui. Yang Maafkan diri saya, karena saya selalu nggak suka
dengan satu keadaan. Kata-kata orang tua dulu yang mengatakan laki-laki tidak boleh menangis saat Anda ingin menangis. Bersamai kami. Wahai semesta, wahai bumi pertiwi, izinkan kami melepaskan ini semua kepadamu. Saya maafkan diri saya karena selalu saya merendahkan orang lain, dan orang-orang itu adalah istri saya, anak saya. Salah satu penderitaan hidup kita karena kita nggak mengenali kekuatan yang kita miliki di dalam diri kita yang murni, yang suci, dan kita masih dihalangi oleh tembok-tembok tadi. Pertama, tumpahan air mata saya di saat saya mengingat ibu saya untuk membesarkan saya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Terus yang kedua, saya ingat, saya bayangkan istri saya sudah 25 tahun. Pejamkan matanya. Di sini sudah ada energi yang masuk ke Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu merasa berat. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Begitu tanggal berapa ya? April di tanggal 22 sampai Oke, sebelah kanan di sini kita besok April di tanggal terdekat tanggal 22 sampai 27 sahabat. Jadi pembicaranya ini ada 5, ini udah lengkap banget. Ini orang-orang keren di bidangnya, ada Pak Jarot, saya, Pak Wisnu. Pak Wisnu ini beliau adalah Food Self Love Awareness. Ini keren sekali, bahasan-bahasan beliau adalah bagaimana kita masuk ke dalam diri kita dan mencintai diri kita. Karena pada banyak kasus orang tidak bahagia hari ini karena belum berhasil mencintai dirinya sendiri. Kemudian ada Dr. Sudi, beliau adalah CEO langsung dari Pride Indonesia. Beliau akan bicara tentang energi, bagaimana obat masa depan itu adalah dengan energi. Dan ada Dr. Ali Azhar, ini dokter awet muda, ini juga orang yang cukup unik, dokter yang sangat unik dan tapi brilian banget. Semua dia tidak hanya asal bicara, tapi semua based on data gitu. Dan beliau juga sudah diundang oleh Pak Jarot. Oke, dan beliau mengatakan bahwa kalau ada yang nanya di mana prakteknya Pak Dokter, di Semesta katanya gitu. Saya nggak praktek katanya. Kalau menemuin saya, temuin di camp kesembuhan holistik di situ. Saya tidak praktek. Begitu kata beliau. Oke, sahabat semua, terima kasih waktunya Pak Jarot. Terima kasih sahabat semua. Ya, terima kasih Bu Sinta. Jadi kita memang mulai kalau pas selama bulan puasa ya, kita mulainya malam tapi berhentinya tetap sama jam 9 karena tidurnya jam 10. Ya, besok pagi saya akan ke puncak. Padahal ini hari ini baru pulang dari Bandung. Besok pagi udah pergi ke puncak itu ada camp ya 4 hari 3 malam. Saya nggak tahu udah penuh apa belum karena itu bukan saya panitianya ya, saya diundang. Tapi itu murah sekali, jangan dibandingkan dengan camp yang lain ya. Itu 500.000 4 hari 3 malam karena memang yang mengadakan panitianya itu yang punya hotel. Jadi hotelnya dienolkan gitu. Jadi 500.000 4 hari 3 malam memang hanya untuk konsumsinya saja ya. Tapi itu sebenarnya camp bukan sebenarnya ya, memang itu adalah camp untuk Kristen ya, jadi mohon maaf yang bukan emang Kristen nanti akan ada pelajaran doa ya tapi saya ya memang diundang pun untuk mengisi kesehatan, jadi saya akan 1 hari mengisi kesehatan ya.
selebihnya ya kita akan ada camp dengan Ibu Sinta ya, hampir 2 bulan sekali ya. Sebenarnya hampir tiap bulan sih, tapi ada bulan-bulan yang libur karena misalnya bulan ini karena ada Lebaran ya. Oke, sampai jumpa di eh, ini selanjutnya ya. Campnya besok udah mulai ya yang Bu Kiara ya. Udah di post di WA group pokoknya sampai sekali atau 2 kali di post di WA group mengenai camp itu ya. Jadi pembicaranya ya Ibu Dora Kansil ya, pemilik tempat, saya, terus ada kapten siapa itu yang kalau nggak salah yang selamat dari jatuh dari pesawat atau apa itu ya. Oke, itu ada camp, silakan simak di WA Group ya, udah diumumkan di WA Group, semua WA Group ada pengumuman mengenai camp yang mulainya besok ya. Jadi kalau mau daftar ya antara malam ini atau besok pagi-pagi, mudah-mudahan masih bisa ya. Oke, selamat malam, sampai jumpa di Zoom berikutnya ya.